warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memenuhi panggilan Ibu untuk bertemu pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ayo Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Ian yang telah memimpin doa. Dan selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Oke. Ini untuk perkenalan kali ini, nama, alamat, sama satu hal mengenai kemandirian teman-teman nih. Terserah dari yang sampai pokoknya sesuatu yang kalian banggakan mengenai kemandirian dari kecil sampai sekarang. Salah satu aja. Dimulai dari Ibu. Boleh? Ya. Perkenalkan, nama Ibu Safan Fitri. Untuk asalnya Ibu dari Klaten. Nah, untuk kemandirian ini di sini saya merasa bangga tentang berani untuk keluar pada malam hari. Soalnya dulu pas kecil saya belum berani. Seperti itu. Ya, silakan. Oh ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Umi Hasanah. Tadi asal ya Bu? Ya. Asalnya dari Jatinegara. Hal yang oleh kemandirian, mungkin apa ya, bisa jalan sendiri. Oke. Ya, terima kasih Penuh Uli. Yuk, siapa lagi? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Maria, alamatnya di Bantul. Kemandiriannya berani daftar sekolah sendiri. Wih, keren. Jadi datang ke sekolah sendiri gitu ya Mbak ya? Bawa berkas-berkasnya seperti itu? Oh gitu. Ya, selanjutnya? Ya. Perkenalkan, nama saya Kiki Atma, asal saya dari Kebumen. Kemandirian saya berani naik kereta sendiri. Terus dari kemana-kemana itu Mbak? Di Jogja, Tarjo, Jogja, dari Kebumen ke Jakarta, Kebumen. Wah, lumayan nih Mbak jadi perjalanannya ya. Ya, terus silakan Mas, yang lain. Perkenalkan, nama saya Ian, asal dari Brebes. Kemandirian saya apa-apa yang nanti diikuti dari mendapatkan apa ya. Oke, good. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Sekarang karena kemandirian itu setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalian udah berani tadi udah macam-macam. Jadi sekarang applause dulu buat kalian. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu sih kita mau ngapain? Belum Bu. Oh belum. Oke, jadi di sini nanti kita tuh mau cerita-cerita nih, mau sharing-sharing mengenai suatu topik. Di sini Ibu sudah menyiapkan yaitu mengenai topiknya menjadi pribadi mandiri. Seperti itu. Oke. Nanti juga dimohon teman-teman untuk aktif ya. Terus apabila ada temannya yang menyampaikan pendapatnya silahkan didengarkan. Lalu ketika kita berbicara, maksudnya di dalam forum ini nanti ada yang mengeluarkan pendapat, terus mungkin nanti ada yang cerita-cerita. Ibu mohon kalian untuk meng-keep, jangan sampai cerita ini keluar. Jadi nanti usahakan untuk menjaga rahasia. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, tadi ada apa aja? Tadi kita mau sharing. Ya. Terus Menjaga rahasia Bu. Ya, ada rahasia benar. lebih terbuka gitu, gak sukarela. Ya, Memberikan betul. pendapat, solusi. Ya, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini kayaknya pada lemes ya. Ini masih pagi loh, Mbak, Mas. Ngantuk ya Bu? Oh gitu, ngantuk, belum sarapan. Kalau gitu main sebentar yuk. Mau? Yuk, mau. Boleh. Nah, di sini nanti kita mainnya dikit aja. Nggak usah ribet-ribet. Main apa Bu? Tepuk-tepuk aja ya. Oke. Jadi nanti kalau ibu bilang 1 seperti itu. Kurang Iya, mirip seperti itu.
Oke. Nggak paham. Terus kalau 2, H ke kanan ya. Oke. Terus kalau ketiga, hey ke kiri. Hey atau boom, terserah. Mau pilih yang mana nih? Boom? Boleh. Boom? Boleh. Boleh. Oke. Mau diulangin atau mau langsung? Simulasi dulu kayaknya. Oke, mari Coba. kita latihan dulu ya. 1, 2, maaf. 1, 2, 3. Hey. Oh langsung. Jadi kalau atau mungkin nanti ibu ungkapinnya 1, 2. Jadi cuman 1 terus 2. Hey gitu. Mungkin Oke. udah paham? Ya, yuk. 1, 2, 3. Hey. Ya. Maaf, ini saya salah ya. Jadi nanti boom gitu, oke? Oke. Hey terus boom ya. Sekarang kita balik ya. Saya mau tanya. Ya ya. Hey. Ya. Kita ulang sekali lagi atau langsung boom? Langsung boom Oh, aja. oke. Oke, gitu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. 3, 2, 1. Boom. Ayo dulu. Hey. Kok bumbu? 3 Kan kan 3, 3. 2. Gak mau tuh. Oke. Oke gitu. Udah mulai fokus. Ini mau 3, 2, 1 atau 1, 2, 3 dulu? Terserah. Terserah. Terserah ya. Oke. Oke. Kalau gitu 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Boom. Hey. Oke, udah. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Nah, di sini kalau udah, terus badannya udah mulai panas, kita lanjut ke materi. Boleh? Boleh, Bu. Oke. Nah, di sini itu ibu untuk menyampaikan materinya mengenai pribadi mandiri. Pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Tuntutan menjadi pribadi mandiri adalah tuntutan alamiah kehidupan, namun tidak semua orang mampu menjalani hidup ini dengan kemandirian. Oke, dari yang sudah terpampang di layar, bisa nggak teman-teman menyimpulkan dengan kata-kata teman-teman sendiri apa itu pribadi mandiri? Saya tuh Ya, silakan. mungkin kalau dari sini terus kayak kita coba review sedikit. Pribadi mandiri itu ketika kita bisa mampu merencanakan, kita mampu bikin entah itu to-do list atau entah itu planner yang kita punya. Nah di situ kita juga punya tanggung jawab nih buat apa istilahnya kayak mewujudkan jadi pribadi mandiri itu, karena kemandirian itu sebenarnya penting buat diri kita, karena apa ya, as always kita itu nggak bisa depending sama orang lain terus. Iya, oke, benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Uli ya, itu benar. Jadi kita itu sebagai pribadi itu bisa as always itu selalu untuk memulai dari diri sebagai untuk pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Terus di sini ada kata-kata tuntutan menjadi pribadi mandiri adalah tuntutan alamiah kehidupan. Di sini yang dimaksud tuntutan alamiah kehidupan itu kan setiap pribadi, setiap individu di dalam suatu lingkungan itu tuh memiliki hak, peran, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, tidak semua orang mampu menjalani hidup ini dengan kemandirian. Kira-kira ada yang paham nggak maksudnya itu apa? Masih bergantung sama orang lain. Iya, nggak semua, maksudnya masih kadang masih tergantung gitu ya. Iya, tapi benar. Kehidupan mandiri itu kan bisa juga diartikan sebagai kita itu tidak bergantung dengan orang lain. Nah, benar. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau teman-teman untuk membaca. Silakan, siapa yang mau mewakili salah satu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Kiki. Hadis dan ayat Al-Quran yang mengenalkan sikap mandiri. Yang pertama dari Abu Ubaid hamba Abdurrahman bin Auf. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu
lantas dijual lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Iya, terima kasih kepada Mbak Kiki. Oke, teman-teman nih, dari hadis itu ada yang bisa memahami nggak apa yang disampaikan? Silakan, salah satu. Ada yang bisa menyampaikan? Gimana? Ya? Mungkin kita dalam mengerjakan suatu tanggung jawab lebih baik kita lakukannya sendiri daripada kita selalu menunggu-nunggu orang lain buat kayak apa ya? Minta tolong. Nah, iya. Iya, benar. Jadi ada kaitannya dari Mbak Kiki. Terima kasih kepada Mbak Kiki. Iya, benar, di sini kan ditulis ya, lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. Dan di sini tuh Rasulullah itu tuh mengucapkan bahwa lebih baik kita tuh berusaha sendiri daripada meminta-minta. Jadi kita nggak tergantung kepada orang lain, karena setiap manusia itu memiliki karunia untuk bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu sudah juga menyiapkan surat kepada teman-teman untuk dibaca bersama-sama ya, pada bawah handphone kan? Bawah. Terus ada Al-Qur'annya nggak? Ada. Oke, silakan dicari ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nanti teman-teman baca bersama-sama ya, dengan ta'awudz dan bismillah. Nanti kalau sudah ketemu silahkan bilang ya. Oke. Silakan, sudah? Oke, 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke, terima kasih. Di sini ada ayatnya nih. Artinya, maksudnya. Oke, siapa yang ingin membacakan artinya? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Mas ya. artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, begitu. Jadi di sini tadi kita udah membahas tentang hadisnya yang dimana diceritakan kalau seikat kayu bakar ada seseorang yang bawa itu mending kayunya itu tuh dijual daripada kita meminta-minta. Nah, di sini jika seseorang tidak memulai melakukan perubahan tetapi malah bergantung pada orang lain, ia tak akan bisa mengubah nasibnya. Seperti yang dari artinya surat Ar-Ra'd tadi ya, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kita itu nggak boleh tergantung sama orang lain. Kita harus memulai memulai dari diri kita sendiri apabila kita ingin mengubah suatu nasib kita. Jadi ini sebenarnya 11-12 dengan bagaimana sih kita tuh harus mandiri. Gimana? Dapat dipahami? Bisa. Ya, oke. Untuk selanjutnya, di sini pribadi yang mandiri itu 1. Memiliki visi, 2. Memiliki misi, dan ketiga memiliki target. Visi adalah cara pandang yang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Jadi kalau visi itu adalah gambaran bagaimana sih kita akan merencanakan untuk kedepannya, seperti itu. Untuk misi, sikap atau tindakan untuk mewujudkan visi dalam bentuk kegiatan yang nyata. Jadi kalau misi, kan tadi visi kita udah merencanakan nih. Kalau misinya itu kita melakukan. Jadi contohnya, visinya dari Mbak Anissa. Saya minggu depan ingin mengerjakan tugas A, seperti itu. Nah, untuk merencanakan mengerjakan tugas A, kita harus contohnya ada deadline-nya gitu ya Mbak Anissa.
deadline-nya itu tanggal 15. Nah, Mbak Anissa ini bukan tipikal orang yang ingin mengerjakannya mepet-mepet deadline gitu. Jadi Mbak Anissa mengerjakannya contohnya untuk tanggal 12 mungkin. Jadi seperti itu. Untuk target adalah hasil yang harus dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan cara pandang yang diinginkan. Jadi tadi kan contohnya di Mbak Anissa ya, visinya ingin mengerjakan tugas, misinya sudah mengerjakan sebelum deadline. Terus untuk targetnya berarti tugasnya dari Mbak Anissa sudah terpenuhi, sudah terselesaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya, di sini. Bentuk-bentuk kemandirian. Yang pertama ada emosional, yang kedua sosial, yang ketiga intelektual, dan yang keempat ekonomi. Nah, dari sini bisa nggak teman-teman menceritakan atau mungkin mencontohkan dari apa yang sudah teman-teman alami dari keempat bentuk ini? Salah satu atau dua boleh, silakan. Siapa? Ya. Saya dari sosial. Ya, Menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul atau berhubungan interpersonal yang baik. Saya kalau misalkan di tempat umum ya Bu, misal bukan tempat umum sih, kayak ketemu teman-teman baru, Ya. nggak malu buat hai kamu siapa gitu, kadang-kadang itu. Oh gitu. Jadi kalau dari Mbak Iya nggak sih, Kiki itu itu- termasuk nggak sih? Iya, bisa termasuk. Kan kadang orang yang sudah itu kan Mbak Kiki berarti di tempat umum baru itu sendiri ya. Ya kan? Iya. Sendiri terus memulai untuk bersosialisasi dengan orang sekitar itu kan udah termasuk gitu kemandirian, di mana Mbak Kiki udah berani untuk berbicara, untuk memulai seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Kiki ya. Silakan yang lain. Mungkin saya mau menanggapi dari Mbak Iki tadi ya, kebetulan karena yang sosial itu kalau saya ketemu teman baru ataupun orang baru itu kayak suka saya hai dulu gitu, kayak suka ngebawain orang kayak gitu. Terus yang emosional, mungkin kalau dari segi emosional tuh contohnya marah. Kalau misalnya marah itu lebih ngereduksinya dengan tenang sih, maksudnya segala sesuatunya ditulis dulu, diplanningkan dulu, supaya biar lebih gimana ya Bu, mungkin lebih terlaksana sih. Kan kalau kemana lebih duduk dulu, diam dulu, pikirkan yang lebih jernih aja, kayak gitu Bu. Oh gitu. Jadi kalau dari Mbak Uli tadi sosial menanggapi dari Mbak Kiki ya, dia ada benar seperti itu. Terus untuk yang emosional contohnya kalau kita sedang marah gitu. Jadi meredamnya dengan tenang, bukannya yang terus kayak melampiaskan seperti itu ya. Jadi itu merupakan salah satu tindakan berpikir dewasa seperti itu ya, Mbak Uli. Baik Bu. Oke, terima kasih. Yuk satu lagi, siapa? Mas Ian atau Mbak Anissa? Boleh deh. Gimana? Mungkin dari contoh ekonomi ya Bu. Iya, Yang silakan. coba mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan, tentang kita belum mempunyai dua barang, Ya. kita seenggaknya ingin membeli barang tersebut tanpa meminta-minta pada orang lain yang sudah punya gitu, Oke, dengan jadi usaha kita sendiri. usaha sendiri. Jadi kalau dari Mas Ian di bentuk ekonomi, yaitu kita berusaha untuk contohnya kerja gitu ya, Iya. atau mungkin freelance gitu untuk mendapatkan uang dengan Usaha kita sendiri. usaha kita sendiri untuk membeli suatu barang yang kita inginkan. Iya benar, itu merupakan salah satu bentuk kemandirian. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum? Oke. Sifat yang mencerminkan kemandirian yaitu satu, bertanggung jawab. Untuk seseorang yang mandiri itu tuh kita dapat bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya gimana Bu? Kalau orang yang mandiri itu sebelum melakukan sesuatu atau keputusan itu pasti melihatnya dari berbagai perspektif. Jadi kalau kita berani
melakukan berarti kita berani untuk bertanggung jawab. Iya, benar. Nah, untuk yang kedua yaitu mampu mengatasi kesulitan. Di sini maksudnya karena tadi kan kita sebagai orang yang mandiri itu sebelum melihat suatu masalah itu kan melihat dari berbagai perspektif. Dari melihat berbagai perspektif tadi itu tuh kita dapat melihat gitu. Oh, kalau dari A nanti kita dapat melihat yang terjadi itu seperti ini. Dari B kira-kira seperti ini. Nah, dari itu nanti jadi kita dapat memahami apa yang akan terjadi apabila kita memiliki suatu permasalahan, yaitu dengan mengatasinya gitu. Yang ketiga yaitu mampu mengenal kemampuan diri sendiri. Karena kita tuh seorang yang mandiri, ini contohnya orang yang mandiri. Kalau orang yang mandiri itu kan berarti kita ketika akan melakukan sesuatu itu berpikir dulu ya. Seperti itu. Ketika kita berpikir, mungkin jadi kita memahami gitu. Oh, kalau aku ke A nanti aku jadi ngerti nih apa yang bisa aku keluarkan di suatu situasi tertentu. Seperti itu. Contohnya Mbak Kiki tadi pas di lingkungan baru, habis dari kereta mungkin ya turun, terus ada orang baru ngajak perkenalan. Nah itu kan di situ mungkin Mbak Kiki tuh belum memahami, atau mungkin Mbak Kiki tuh kayak ragu-ragu gitu mau mengajak orang berkenalan dulu, berbicara terlebih dahulu. Berarti itu bisa menjadi salah satu kemampuan Mbak Kiki untuk bersosialisasinya itu lebih baik daripada orang lain. Kan ada kalau orang lain yang ketika bertemu orang baru itu cuek gitu, atau mungkin mau bertanya tapi malu. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, senantiasa berpikir positif. Maksudnya berpikir positif ini gimana, Bu? Diusahakan ketika kita melihat suatu pandangan itu kita ngambil sisi positifnya dulu. Jadi kita berani untuk bergerak terlebih dahulu daripada kita berpikir akibatnya nanti gimana ya. Jadi pertimbangan antara baik dan buruknya itu sama gitu. Berwawasan global. Di sini maksudnya berwawasan global itu kalau seseorang yang mandiri, kita tuh dapat melihat dari berbagai perspektif. Itu kan nggak mungkin kita tiba-tiba bisa ya. Pasti kita bisa, pasti kita mungkin belajar dulu. Contohnya belajar itu kan bisa dari orang tua, lingkungan sekitar dengan kita melihat, atau dari buku kita membaca. Nah, atau bisa juga dengan mendengar, kita melihat suatu podcast, mungkin seperti itu. Jadi dari kita dengan banyak belajar di setiap proses kita di jenjang kehidupan itu, kita bisa memiliki wawasan yang global atau wawasan yang panjang, banyak gitu. Oke, di sini manfaat menjadi pribadi yang mandiri. Di sini ada 5 poin. Ada nggak teman-teman di sini yang bisa untuk mengartikan atau memaknai salah satu dari poinnya? Silakan. Saya, Bu. Ya, Mbak Uli. Yang ketiga, Oke. akan dipercaya oleh orang lain ketika diminta melakukan sesuatu. Dari sini saya belajar apa ya, Bu? Jadi orang amanah itu nggak mudah. Kadang ya, jadi kita, aku mau cerita deh, gini. Tapi nanti di lain kesempatan, kita bocor. Atau misalnya kita dimintai tolong, tolong ini dong, itu dong, gitu kan. Terus nggak dikerjain, malah diabaikan. Itu jadi kayak kesan apa ya, kita belum bisa belajar buat memegang amanah itu dengan sebaik mungkin. Maksudnya kalau belum bisa keseluruhan, jalankan sebisanya. Oke, ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Uli. Ya, benar banget. Itu berarti amanah. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang mandiri, kita kan tidak bergantung kepada orang lain. Kita dapat menjalankan peran kita, hak kita, tanggung jawab kita di sekitar lingkungan kita. Ketika ada yang diminta tolong atau mungkin ada yang curhat, jadi bisa untuk menjaga rahasia itu. Jadi dia
menjadi orang yang amanah. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, Mbak Kiki. Poin keempat, Ya. akan bisa bertahan dengan segala kondisi dengan pemikiran yang dewasa. Menurut saya dengan kita udah misal ya Bu, kan Ya. saya kan punya all shop ya Bu. Oke. Terus kan itu udah merupakan contoh kemandirian ya Bu. Nah, ketika all shop saya misal udah lagi drop stok banyak tuh, nggak ada yang beli, rasanya kan sedih. Tapi kita harus kita tuh jadi bisa berpikir, oh mungkin ini bukan waktunya itu kejual semua, mungkin nanti di lain hari kayak waktu Shopee sale 77 atau apa gitu. Jadi kayak bisa berpikir, oh nanti pasti nggak di hari ini harus habis gitu loh. Oke, jadi kalau dari Mbak Kiki nih, Mbak Kiki itu punya suatu old shop. Tapi ada suatu saat barangnya itu tidak habis gitu ya Mbak ya. Sesuai yang kita targetkan gitu loh Bu. Nah, iya nggak sesuai dengan harapan gitu ya, seperti itu. Bagus, benar banget dari apa cara pikirnya dari Mbak Kiki. Kita jadi bisa melihat konsekuensinya juga dari kita berjual old shop. Terus Mbak Kiki bisa mengatasinya, yaitu dengan berpikir positif, berpikir yang lebih dewasa lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya tadi mungkin bisa dijual dengan ketika ada suatu event. Nah, atau mungkin bisa juga dengan ada diskonan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Ya, silakan ada lagi. Tadi nomor 2 sama 4 udah ya, silakan Mbak. Bisa? Nomor 3 ya. Maaf. Yang kedua Bu, Ya. bisa menghandle semua masalah dengan cekatan dan tepat sasaran. Ya mungkin kalau misalnya ada masalah tuh bisa diselesaikan sendiri gitu loh Bu, dengan pemikiran sendiri, mempunyai pemecah masalah sendiri juga gitu. Iya benar. Kan tadi juga Ibu sudah menyampaikan ya di awal sifat seseorang mempunyai pribadi yang mandiri itu salah satunya berwawasan global. Ya tadi yang disampaikan sama Mbak Nisa benar. Ya kita bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain karena kita bisa melihat dari berbagai perspektif, kita bisa melihat dari banyak pandangan gitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan? Soal nomor 5 Bu. Oke, nomor 5 ya, silakan. Akan memiliki kewibawaan sehingga dicintai orang lain. Mungkin dalam kita sudah terbiasa mandiri terus orang lain memandang kita bagaimana ya? Pribadi yang bagus, Lebih baik gitu, sehingga karena- orang lain suka pada kita, dicintai oleh orang lain gitu. Iya benar. Di sini tadi Mas Ian menyampaikan kalau kita tuh bisa dilihat memiliki suatu kepribadian yang bagus gitu. Jadi seseorang yang memiliki kewibawaan sehingga kita dihargai oleh orang lain. Iya. Contohnya tadi ketika ada yang bercerita, kita menjadi amanah, kita nggak membocorkan kepada orang lain gitu. Jadi kita memiliki kewibawaan, kita dihormati dan dihargai oleh orang lain. Oke, ini tadi teman-teman udah bener, pintar banget. Tadi nomor 2, 3, 4, dan 5 udah semua ya. Nah di sini nomor 1, mungkin masih ada yang bingung nih. Apa sih Bu itu tuh nomor 1 gitu kan? Oke, nomor 1 ini Ibu yang akan jelaskan akan mempunyai prinsip yang tegas dalam kehidupannya. Tadi kalau pada ingat poin yang ini, pribadi yang mandiri memiliki visi, misi, target. Jadi maksudnya ketika kita ingin menggapai sesuatu itu kan kita memiliki komitmen. Nah, di sini ketika memiliki komitmen itu tuh kita kayak tegas gitu loh kepribadiannya. Kita harus teguh pendirian. Nah, seperti itu. Menjadi pribadi yang teguh pendirian sesuai dengan komitmen dari visi, misi, dan target yang akan kita capai. Ini kayaknya pada ngantuk ya.
luar biasa ya. Di sini mungkin topiknya buat teman-teman itu mungkin agak berat, ya nggak sih? Iya. Kita menjadi seperti kayak mungkin ada teman-teman yang berpikir menjadi introspeksi diri dari apa materi yang ibu dikaitkan hari ini, seperti itu? Iya. Ya nggak nih? Iya. Ya kan? Nah, oke, karena ini tadi kita udah menyampaikan, kita udah berbagi pendapat, jadi sedikit ibu simpulkan ya. Kalau kemandirian ini tuh bukan berarti kita tuh nggak boleh bergantung kepada orang lain. Tapi karena orang itu kan nggak mungkin ya, contohnya ke kamar mandi atau contohnya mau mengurus suatu ujian. Nah, kalau ujian tapi kita minta tolong orang lain kan itu juga nggak etis kan sebenarnya, nggak etis, nggak baik gitu. Karena kita kan itu ujian kan buat kita sendiri, ya masa orang lain yang ngerjain, nah itu. Atau mungkin gini, jadi kemandirian itu adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, mungkin dari ibu itu pokoknya mandiri itu tuh penting banget buat teman-teman semuanya. Kita akan berpikir lebih baik lagi, kita akan memiliki wawasan yang lebih luas dengan adanya sifat kemandirian yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, sebelum itu ibu pengen tahu nih, kira-kira pesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan hari ini atau forum hari ini apa? Yuk, silakan. Enggak, semuanya nanti satu-satu menyampaikan deh. Yuk, dari siapa dulu? Ya, Anissa. Tahu Bu, mandiri itu apa buat diri sendiri. Oh iya, oke, terima kasih Mbak Anissa. Terus untuk yang lain? Ya, Kak Kiki. Walaupun manusia bisa dibilang makhluk sosial gitu, tapi sifat mandiri itu penting gitu. Maksudnya buat diri kita sendiri. Mau sekarang kita banyak teman, kedepannya kita yang jalani hidup sendiri kan. Maksudnya nggak ada campur tangan dari orang lain. Ya, Kami yang jalan itu sendiri. Oke, terus Mbak Niki terima kasih atas Menambahkan dari pagi, berarti Ya. kita jangan terlalu bergantung pada orang lain. Kita juga butuh orang lain, tetapi jangan selalu jangan selalu istilahnya menempel komensalisme. Jadi satunya nggak diuntungkan, tapi yang satunya juga dirugikan gitu. Oke, yang terakhir Mbak. Dari Mbak Anissa, Mbak Riki dan Mas Ian, Ya. yang pasti ke depan kita masih butuh orang lain. Kita bisa berjalan sendiri pasti itu dengan kolaborasi ya Bu, Ya. dengan diri sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir adalah kita bisa dan kita masih punya keterbatasan untuk meminta pertolongan dari orang lain. Oke, terima kasih. Ini pesan-pesannya lumayan bagus ya buat teman-teman. Terus kita juga jadi dapat banyak ilmu, banyak introspeksi, banyak pengetahuan, banyak cerita-cerita tadi yang teman-teman sampaikan. Aplaus dulu dong buat saya. Nah, sebelum itu ini kan kita udah melakukan kegiatan seperti ini. Kira-kira teman-teman ada keinginan untuk melanjutkan nggak nih? Lanjut Bu. Lanjut? Oke, kalau lanjut waktu dan tempatnya kira-kira bisa kapan nih teman-teman? Mungkin hari yang sama kayak ini. Di jam yang sama mungkin. Hari dan di jam yang sama. Ini kan topiknya hari ini tadi cukup berat ya. Kita jadi terlalu serius, kita berpikir dengan keras kira-kira apa ya seperti itu. Atau mungkin gini, besok tuh teman-teman boleh loh untuk menyampaikan ke ibu atau WhatsApp ke ibu gitu. Request nih. Iya, request Bu, besok ini dong kita diskusi tentang materi ini dong Bu gitu, atau topik ini dong Bu gitu. Boleh banget ke teman-teman menyampaikan itu. Dan bisa juga nih teman-teman nanti kalau mungkin ada yang perlu curhat atau mungkin ada yang perlu bantuan, silahkan datang ke ruang BK ya. Iya Bu. Siap. Oke.
Nah, karena teman-teman sudah berpikir dengan keras, mungkin sekarang jadi agak lemes ya. Tadi kan bilang kan ada yang belum sarapan kan ya? Oke, di sini ibu ada punya sesuatu nih. Apa tuh? Merepotkan. Oh tidak, kan ini sebagai reward kepada teman-teman karena udah pada aktif berdiskusi, aktif tanya jawab gitu ya. Ini sedikit, mungkin ini nggak seberapa, tapi semoga teman-teman suka ya. Nah, silakan Mbak di estafet ya. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Saya Oke, sudah. Kalau seperti itu, kita tutup ya pada kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila tadi selama ibu menyampaikan ada kurang lebihnya, atau mungkin tadi ibu sedikit berbelit-belit dengan kata-kata yang ibu sampaikan, mungkin ada yang tidak paham gitu. Ini ibu tuh sebenarnya ngomong apa sih gitu. Jadi di sini juga kita tuh sama-sama belajar, sama-sama untuk belajar kembali gitu. Pokoknya belajar bersama-sama di sini gitu. Oke, udah sekian aja dari ibu yang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.